A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu dan tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah 8 pintu rezeki menurut Al-Quran, salah satunya menikah. Agama Islam telah menjelaskan perkara rezeki dengan jelas dalam Al-Quran, dan pintu rezeki yang dimaksud ada banyak jenisnya. Jadi, tak hanya berbentuk harta dan benda, tetapi masih banyak hal yang lainnya. Namun yang jelas, Islam mengajarkan bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski manusia yang berusaha dan bekerja, tetapi segala sesuatunya termasuk rezeki semua telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara kamu sekutu dengan Allah itu yang dapat berbuat demikian? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Ar-Rum ayat 40. Pintu rezeki menurut Al-Quran dalam ayat lainnya juga telah diterangkan bahwa, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluan dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Yang termasuk pintu rezeki dalam Al-Quran, yang pertama, pintu rezeki yang dijamin Allah. Sesungguhnya rezeki seluruh makhluk yang ada di bumi ini telah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sebagai manusia tidaklah perlu khawatir akan merasa kekurangan karena Allah telah menjaminnya selalu cukup. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surat Hud ayat 6 yang berbunyi, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Sesungguhnya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Yang kedua, pintu rezeki karena berusaha. Pintu rezeki berikutnya yang telah diterangkan dalam Al-Quran, yaitu rezeki karena berusaha. Maksudnya adalah manusia tetap perlu usaha meski rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang instan di dunia ini, termasuk dalam mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berusahalah dengan giat dengan cara bekerja atau berbisnis. Maksimalkan tenaga dan ide yang Allah anugerahkan untuk berusaha mencari rezeki, dan janganlah bermalas-malasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Yang ketiga, pintu rezeki karena beristighfar atau memohon ampun. Pasti setuju bahwa akan ada banyak tantangan yang mungkin muncul selama mencari rezeki, baik saat mencari rezeki dengan cara bekerja ataupun berbisnis. Masing-masing memiliki rintangannya tersendiri. Datangnya ujian ketika mencari rezeki mungkin karena banyaknya keburukan yang telah kita lakukan. Saat merasa sedang diuji ketika mencari rezeki, janganlah berputus asa. Teruslah berusaha dan coba untuk meminta ampun kepada Allah dengan cara beristighfar. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rezeki kepada hambanya yang beristighfar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu atau beristighfar, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membayangkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Pintu rezeki yang tertera dalam Al-Quran lainnya ialah rezeki karena bersyukur pada Allah. Dengan senantiasa mengucapkan rasa syukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mendatangkan rezeki bagi umatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.
Quran Surat Ibrahim ayat 7. Namun, janganlah bersyukur pada saat lapang saja, tetapi ketika merasa sulit atau sempit, sebaiknya manusia juga tetap bersyukur. Karena sesungguhnya Allah akan mendatangkan rezeki bagi siapa saja yang bersyukur kepadanya. Jadi, pandai-pandailah bersyukur. Yang kelima, pintu rezeki karena bersedekah. Pintu rezeki karena bersedekah sudah banyak dibuktikan oleh umat Islam. Hal ini karena saat kita bersedekah secara ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan sedekah yang telah dikeluarkan dengan rezeki berlipat. Hal ini telah diterapkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, "Siapakah yang mau memberi pinjaman pada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan." Tak hanya membawa rezeki, sedekah juga dapat menjadi cara bagi umat Islam untuk bersilaturahmi dengan sesamanya. Maka janganlah ragu untuk bersedekah karena amalan ini membawa banyak hikmah di dalamnya. Yang keenam, pintu rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Misalnya, ketika kita sedang merasa putus asa karena merasa kesulitan dalam mencari rezeki, disitulah cara Allah bekerja membukakan pintu rezeki dari suatu yang kita sendiri bertanya dari mana asalnya. Hal ini karena Allah memang telah menjamin kebutuhan setiap umatnya untuk selalu tercukupi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha baik sehingga rezeki yang kita peroleh bisa dari manapun. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya, yang memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Yang ketujuh, pintu rezeki karena menikah. Pintu rezeki lain yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah saat umatnya menikah. Setiap laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk beribadah kepada Allah dengan cara menikah, saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan rezeki mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, "Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui." Yang kedelapan, pintu rezeki karena memiliki anak. Tak hanya karena menikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membukakan pintu rezeki ketika hambanya dikaruniai anak. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 31 yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." Jadi, tidak perlu khawatir dan menjadikannya sebagai masalah karena setiap anak akan memiliki rezekinya sendiri. Itulah 8 pintu rezeki yang telah diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Meski telah Allah jamin, teruslah berusaha dalam mencari rezeki yang halal dan berkah.